Ya, tanpa kecuali semoga seluruhnya senantiasa dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir di area dalam ataupun sekitar Masjid An-Nur dari Tanah Kusir, ataupun yang terhubung dengan kita di kesempatan ta'lim saat ini dimanapun. Kita bermohon kepada Allah semoga seluruhnya mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dalam menuntut ilmu seperti yang dijanjikan baik dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menjanjikan di Quran surah Al-Mujadalah di ayat yang ke-11 bahwa orang-orang yang mengejar majlis-majlis ilmu, disebutnya majlis ya, saya pernah terangkan ini, majlis itu bukan sekedar tempat, tapi tempat yang mampu mengangkat seseorang ke tempat atau posisi yang lebih tinggi. Asalnya dari kata jalasa, sekarang sering diartikan dengan duduk. Pada asalnya, jalasa itu adalah perpindahan dari posisi yang rendah ke tinggi. Jadi kalau Anda duduk di karpet, dan saya katakan silahkan berpindah ke kursi, tempatnya lebih tinggi, maka orang Arab mengatakan, tafadhal ijlis. Kalau bentuknya masdar, tapi maknanya perintah, orang Arab berkata, julusan. Tapi kalau berpindah dari yang posisi tinggi ke rendah, seperti saya berdiri, tinggi posisinya, kemudian duduk, lebih rendah. Itu orang Arab fasih menyebut dengan qa'ada, qaf, ain, dal. Kata perintahnya, uq'ud. Bentuk masdar, tapi mengandung makna perintahnya, qu'udan. Karena itu orang yang tak mampu sholat berdiri karena kondisi fisiknya secara medis tidak memungkinkan, maka diperkenankan oleh Allah untuk duduk. Dan kalimatnya di Quran tidak menggunakan kata julusan, tapi qu'udan. Nanti di surah An-Nisa misalnya, surah keempat di ayat 103, Allah berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Bila Anda telah tuntas mengerjakan sholat, maka bergegaslah untuk berzikir. Karena itu pasca sholat kita zikir kan? Ya? Astaghfirullah, 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 dan seterusnya zikir. Itu saking pentingnya zikir itu, kalau kita dalami, Al-Quran memberikan pesan, sesibuk apapun, jangan sampai tertinggalkan. Sekalipun itu mesti dilakukan dalam keadaan berdiri. Kadang kan ada yang merasa sibuk ya, dengan urusan dunia, sehingga lupa dengan kesibukan dan bekal akhiratnya. Dia kejar dan keluar bahkan sebelum gelap. Berangkat gelap, kembali gelap. Dan karena merasa sibuk, setelah sholat subuh salam, langsung pergi. Ya, itu kata Al-Quran, sekalipun merasa ada kesibukan tertentu, karena istimewanya zikir ini, kalau bisa tuh jangan ditinggalkan, sambil berdiri, sambil jalan. Ya, kan tidak sulit melakukan itu, sambil di mobil, sambil pulang, sambil jalan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Manfaatnya banyak. Nah, kalau kita ada kesenggangan, kenyamanan, sambil duduk, ya. Baik, ini dari posisi tinggi ke rendah. Tapi kalau dari rendah ke tinggi, berubah katanya menjadi julusan. Tempatnya disebut dengan majlis. Ya kan? Tempatnya disebut dengan apa? Majlis. Jadi majlis itu tempat yang mampu mengangkat seseorang dari posisi rendah ke tinggi. Karena itu kenapa tempat para ulama disebut majlis? Majlis Ulama Indonesia, disingkat dengan MUI. Karena di tempat itulah hadir orang-orang terhormat yang membimbing umat mengangkat dari posisi rendah ke tinggi. Jama' dari majlis itu majalis.
Nah, kata Al-Quran, insan beriman itu kalau mereka mengejar pengetahuan, beda caranya. Beda dengan yang belum beriman. Jadi insan beriman itu semua perbuatan aktivitasnya tidak pernah dikerjakan kecuali segala yang bermanfaat saja. Apapun itu. Kalau memandang yang bermanfaat, tak bermanfaat tidak dipandang. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan, viralkan, kata Allah. Ya, viralkan pada setiap insan beriman, laki-laki dan perempuan. Sepanjang ada imannya, dia pasti akan melihat yang bermanfaat saja. Imannya membimbing untuk menatap yang baik. Tak bermanfaat, dia akan palingkan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Kata Nabi SAW, siapapun yang masih punya iman dan merasa akan dihisab di akhirat nanti saat hari akhir tiba, maka dia akan menjaga lisannya. Imannya akan membimbing lisannya bertutur yang baik, kalau tak mampu dia akan diam. Jadi menjadi beriman itu pasti memberikan perubahan pada perilaku. Seluruh tubuh kita, ujung kepala sampai ujung kaki, atas sampai bawah, itu otomatis akan jadi baik. Karena itu kalau kita mengatakan beriman, dan iman itu yang kita klaim belum mampu merubah menjadi pribadi yang lebih baik, maka patut dipertanyakan keimanannya. Bagaimana cara seorang hamba itu beriman? Karena itulah setelah ada pengakuan iman, selalu ada latihan untuk mengembangkan iman itu, sehingga menjadi cahaya yang membimbing seluruh anggota tubuh kita. Latihan yang menguatkan iman dan mengaktifkan cahayanya untuk membimbing bagian tubuh itu yang disebut dengan amal saleh. Itu yang disebut dengan amal saleh. Karena itulah kata iman dalam Al-Quran itu seringkali bersanding dengan amal saleh. Bagai dua sayap yang tak mampu dipisahkan. Satu luka tak akan bisa terbang. Kan? Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat. Quran surah 103. Dan ini nanti yang merubah kita menjadi baik. Kalau sudah baik dan terjaga kebaikan itu sampai wafat, ingat ya, baiknya karena imannya. Ya, jadi ada kebaikan yang didorong oleh insting fitrah. Ya, jadi ada fitrah dalam diri kita itu. Di antara makna fitrah itu adalah bimbingan menuju pada kebaikan. Puncaknya adalah bimbingan menuju puncak kebaikan. Puncak kebaikan itu kan Allah. Ya, jadi beriman. Beriman itu puncak dari kebaikan. Ingat ya, itu yang dimaksud nanti di Quran surah ke-30 Ar-Rum ayat ke-30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Maka hadapkan, patuh dirimu sepenuhnya pada ketentuan ad-din yang lurus. Apa ad-din yang dimaksudkan? Dijawab nanti di Ali Imran ayat 19. Innad-dina 'indallahil Islam. Siapa yang memerintahkan untuk berislam? Allah. Tahu dari mana? Dijawab di Al-Baqarah ayat 131. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Allah contohkan, perintahkan pada Nabi Ibrahim alaihissalam, berislamlah. Maka beliau katakan, saya muslim, tunduk, patuh pada Allah penguasa semesta. Nah itu fitrah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah yang Allah letakkan pada setiap jiwa manusia untuk bertuhan. Karena itu ada pencarian dari jiwa kita untuk mendekat kepada pencipta kita. Itu puncak tertingginya. Di bawah itu standar kebenaran. Karena itu walaupun ada orang yang belum beriman, tapi akan sepakat pada nilai kebaikan. Ya, cukup bernama manusia, pasti tidak akan sepakat pada pencurian. Cukup bernama manusia, tidak ingin dibohongi. Cukup bernama manusia, pasti akan menolak korupsi. Baik itu yang muslim, ataupun yang belum Islam. Itulah fitrah. Itu dasarnya. Jelas sampai di sini? Nah, jadi apalagi bagi insan beriman, setiap kita yang sudah mengatakan beriman, mesti ada pembuktian dari keimanan itu. Wujudnya apa? Amal saleh. Kalau konsisten menjaga ini sampai wafat, maka Allah memberikan kabar gembira bahkan sebelum dia wafat dengan menjamin surga untuknya. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25.
wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati. Iman dan amal saleh. Apa jaminannya? Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka sungguh aku tegaskan, disiapkan untuk mereka beragam surga. Ingat kalimatnya beragam surga. Jadi surga itu ada ragamnya juga. Ada 8 nanti kurang lebih yang pokok pintu surganya. Dan 8 ini bergantung amal solehnya. Nanti yang rajin tahajud ada namanya babut tahajud. Yang rajin puasa ada babur rayyan. Yang rajin sedekah ada babus sedekah. Dan ada yang dipanggil diperebutkan oleh seluruh pintu surga itu. Jadi begitu dihisab pintunya udah bersaut-sautan. Si fulan cepat masuk, si fulan cepat masuk. Dan ada satu di antara hamba-hamba Allah itu yang bahkan sebelum masuk semua malaikat diperintahkan oleh Allah untuk berdiri di depan pintu surga menyambut satu hamba yang mulia itu yang berkenan dengan izin Allah bahkan menggandeng kedua orang tua, pasangan dan keluarga besarnya. Itulah di antaranya Ahlul Quran. Ahlul Quran. Ahlul Quran dibagi 3 bagian. Ada yang senang membaca, belum hafal. Tapi senang baca. 1 hari 1 juz. 1 hari 2 juz. Ada yang nggak nyampe 1 juz, tapi istiqamah 1 halaman misalnya. Tapi senang dengan itu, konsisten. Konsisten terus dibaca itu. Hafal belum? Paham belum? Tapi cintanya kepada Quran menjadikan hatinya tertaut tak ingin terpisahkan. Sehari selalu ingin baca. Itu Ahlul Quran. Level pertama. Level kedua nanti yang senang mengkaji dan mengamalkannya. Karena itu dulu di zaman Nabi SAW pendidikannya itu ngaji dan paham. Ya, jadi ada beberapa riwayat yang sampai kepada sahabat Nabi SAW. Seperti kita contohkan misalnya Abu Abdurrahman As-Sulami. Itu yang meriwayatkan hadis yang sangat viral ya, dari Nabi SAW. Ya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara hamba Allah itu kata Nabi ialah orang yang sabar belajar Al-Quran lalu mengamalkannya. Bagaimana cara beliau belajar? Kata beliau, akhadtul Qur'ana. Saya ini belajar Quran an qaumin, dari banyak kalangan dari sahabat, bukan 1-2. Beliau belajar dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sahabat-sahabat yang lainnya. Dan metodenya semua sama. Tidak buru-buru. Ya, kata beliau kami belajar tuh 5 dulu, paling banyak 10 ayat. Kami pahami isinya, kami amalkan. Ya. Jadi wata'allamnal Qur'ana wal 'amala ma'an. Maka kami belajar Quran dan mengamalkannya secara bersamaan. Nah, ini yang dimaksud level yang kedua. Ahli Quran yang senang mengkaji Al-Quran lalu konsisten untuk mengamalkannya. Itu yang kami pernah sampaikan, teman-teman dengan berbagai profesinya, kenapa tidak mengeluarkan ayat Quran sebagai bimbingan kehidupan? Pebisnis, keluarkan ayat-ayat bisnis, kumpulkan teman-teman pebisnis, ngaji tentang ayat itu. Ya kan? Demikian juga profesi-profesi lainnya. Itu level kedua. Kalau konsisten mengamalkan itu sampai dengan wafat, Ahlul Quran. Dan yang ketiga, ahli Quran yang sangat mencintai Quran dan ingin membawa Quran sampai dengan wafatnya. Dia mengamalkannya. Dan dia menjaga Quran dalam jiwanya. Bukan hanya saat hidup, tapi saat wafat pun dia wafat bersama Qurannya. Itu tingkat yang tertingginya. Namanya Hamilul Quran. Jamaknya Hamalatul Quran. Ya, atau disebut dengan Quranun Yamshi, Quran berjalan. Jadi akhlaknya pun Quran. Bukan cuma hafal ya. Kalau hafal aja mudah Pak. Ibu. Hafal aja mudah. Bahkan non-muslim itu bisa juga menghafal Quran, bisa. Ya, tapi tidak semua penghafal Quran bisa menjadi ahlul Quran. Nanti ada 3 golongan disebutkan di surah Fatir, surah 35 di ayat 32. Thumma awrathnal kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Ada penghafal Quran itu nanti yang zalim. Ya, Qurannya tidak dipakai untuk membimbing hidupnya. Dia hafal, tapi Qurannya tidak digunakan sebagai petunjuk hidup. Malah dibawa kepada tujuan dunia.
dipotong-potong ayat hanya untuk mendapatkan misalnya cuan tertentu. Ya, menyampaikan potongan-potongan ayat untuk menguatkan pendapat, tapi salah menggunakannya karena dibawa pada kepentingan hawa nafsu. Akan ditemukan yang seperti itu. Ada kan orang hafal qul huwallahu ahad ya, tapi lisannya bisa mengatakan semua agama sama. Menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Nah itu zalimul li nafsi. Dari dulu sudah ada yang begitu diisyaratkan kata Al-Quran. Yang kedua, ada level standar, paket ekonomi. Wa minhum muqtasid. Baru menghafal-hafal, ngulang-ngulang, tapi belum siap beramal. Kadang-kadang diminta jadi imam pun belum berkenan, tapi suka mojok-mojok di pinggir tembok masjid. Di tiang-tiang masjid, ngulang-ngulang hafalan. Dek, kayaknya hafalannya banyak. Jadi imam ya? Imam rumah tangga, Pak? Bukan, masjid. Aduh, saya bacaannya belum bagus, padahal udah khatam. Nah, itu paket hemat. Hemat untuk dirinya, belum bisa dibagi untuk orang lain. Jelas? Yang ketiga, sabiqum bil khairati bi'idznillah. Nah, kita menginginkan, coba lihat. Mau level 1, 2, atau 3? Mau yang mana? Masya Allah. Antum makan keripik aja ada levelnya gitu kan. Kalau ditawarkan mau level 1, 2 atau 3? Level 3. Kalau saya memilih ketiga-tiganya. Ya kan? Benar bacanya, paham isinya, hafal Qur'annya. Ya kan? Dan kalau kita dapatkan itu insya Allah. Itu yang dimaksudkan contoh berkehidupan Nabi. Sehingga Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika ditanya bagaimana karakter Nabi SAW itu, maka beliau singkat menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Semua karakter beliau itu adalah Qur'an. Karena itulah menjadi orang termulia yang pernah berkehidupan di bumi dengan status keagungan tertinggi sebagai Nabi dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, majlis yang baik bukan sekedar memberikan informasi yang kadang membuat kita terkagum. Tapi lebih daripada itu, majlis yang baik yang mengangkat kita di sisi Allah dengan dua keutamaan. Satu, iman, dan yang kedua, tambahan pengetahuan. Ini yang dimaksudkan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi kalau sudah belajar, kita bisa merasakan peningkatan iman. Cirinya senang beramal saleh. Ya, ciri iman itu senang beramal saleh. Jadi kalau datang ke majlis merasa iman kita menguat, jadi senang tahajud, senang sedekah, senang baca Quran, majlisnya baik. Dawamkan itu. Masukkan dalam list untuk kita buru. Yang kedua, menambah pengetahuan. Jangan cuma modal semangat tapi pengetahuannya minim. Sehingga kadang-kadang memberikan fatwa yang salah atau mempraktekkan ibadah yang tidak tepat. Saya harus berubah. Saya tobat ya Allah. Gak apa-apa nanti zuhur saya sholatnya 5 rakaat. Gak bisa. Tetap 4. Paham ya? Nah, dua hal ini yang coba kita akan padukan dan tidak mungkin ini bisa diraih kecuali meniatkan diri ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita memulai dengan meniatkan diri kita berusaha untuk ikhlas dan menjadikan apa yang kita pelajari mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu muqaddimah. Sekarang mari kita mulai bahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di pembahasan tentang surah An-Naba sesi yang ketiga. Sesi pertama silahkan nanti dicek kembali di channel Adi Hidayat Official. Pembuka muqaddimah tentang kaidah-kaidah ulumul Quran. Sesi yang kedua telah kita buka tentang pendahuluan mengenai surah An-Naba dan makna umum dari ayat pertama. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan detil setiap huruf dan kalimat yang merangkai surah An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, hari ini saya perkenalkan buku baru. Ya, insya Allah ini juga akan kita konsisten ajarkan dalam sistem pendidikan yang terpadu. Ini dihimpun oleh para ulama kontemporer, menghimpun kitab-kitab klasik yang terkait dengan tafsir,
dan dari 3 tinjauan, baik bacaan, pemahaman, sampai praktek berkehidupan. Pusatnya ada di Mekah, namanya Yayasan Wakaf An-Naba'il Azim. Untuk bacaan disupervisi oleh imam-imam Masjidil Haram. Untuk kajian ada ulama-ulama yang tergabung di dalamnya, dari Saudi, dari Yaman, ulama lain, termasuk alhamdulillah kemarin datang ke Indonesia untuk juga bekerja sama dengan kami dan memasukkan saya juga dalam bagian tim yang akan memfollow up pengajaran ini. Ini diajarkan di lebih dari 100 negara di dunia. Ya, dan alhamdulillah ini sudah ada nanti paket yang siap untuk kita ajarkan bersama. Ini udah merangkum kitab-kitab tafsir yang ada. Jadi nanti metode kita, saya tunjukkan kitab-kitab tafsirnya, nanti rangkuman pokoknya dari sini. Jelas ya? Baik. Saya ingin pastikan dulu untuk bertanya, di sini belum ada password ya? Password masuknya belum ada ya? Ya, kalau di Bekasi kan kajian tafsir tidak masuk kecuali ada musyrif dan musyrifah yang menjaga depan pintu. Setiap surah atau ayat yang sudah kita bahas harus hafal. Kalau tidak, tunggu di luar. Ya. Bulan depan begitu ya? Ya. Kan mau 3 level sekaligus kan? Ya. Nanti kalau di alam kubur terjaga, ahli Quran terjaga jasadnya. Ya. Udah levelnya udah tinggi tuh. Man rabbuka, udah ngaji tafsir. Tapi Anda nggak bisa bilang man rabbuka, rombongan Ustaz Adi Masjid An-Nur. Tidak, cek dulu di sini. Siap ya? Jadi mulai bulan depan surah yang kita bahas, ayat yang kita kaji berapa ayat itu harus dihafal. Boleh masuk kalau sudah dicek. Ya. Tolong nanti di At-Taisir diingatkan ya, kirimkan musyrif ke sini setiap hari Sabtu pekan pertama. Jangan khawatir, kami punya 100 musyrif dan musyrifah dan kita akan sebar itu. Belum hafal, tunggu di luar. Jangan-jangan bulan depan banyak di luar daripada di dalam. Baik. Bismillah. Hari ini kita akan ambil tidak banyak, 5 ayat saja dari surah An-Naba yang harus dihafalkan. Berapa ayat? 5. 5 ayat saja. Jelas? Ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya pernah ingatkan bukan du tapi dzu. Dzu, ya, a'udzu. Kalau a'udu ada ya'udu balik, kembali. Ya kan? A'udzu billah, saya akan kembali kepada Allah, minta meninggal. Jelas. Lidah yang depan sedikit saja. Ini gigit sedikit oleh gigi jarinya. Dzu. Nih, lidah yang depan ini, gigit sedikit di gigi jarinya. Dzu. Nanti habis kajian pulang sampai rumah, dzu ya. A'udzu. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bukan le tapi lah. A'udzu billah. Kalau ada kasrah pasti a ke atasnya. Billah bukan billah. Ya, qari juga hati-hati ya. Saya sering dengarkan tuh kalau baca tajwid qiraah mujawwadah itu, qari suka ada bukan a. A'udzu billahi a'udzu billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun.
Anin naba'il azim. Azim. Baik. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Ha, dorong dari sini. Ha. Kalau ha yang bulan lalu di sini. Hum. 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 Baik. Alladzi hum fihi mukhtalifun. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون Tha sama dengan dha tadi. Dha dengan tha makhrajnya sama, cuman sifatnya beda. Paling gampang gini, saya tunjukkan cepat saja. Lidah yang depannya ini gigit sedikit oleh gigi seri. Tha, 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 thu, tha, thi, thu. Oke, tha. Nah ada tha, ada tutup giginya, berikan udara sedikit. Sa. Beda kan ya? Beda ya? Ada? Nah, kalau zai agak tutup lebih rapat. Zzz. Ya? Nah, ya? Zzz. Dah? Nah, ini ta. Ta. Thumma. Thumma. Nah, thumma kalla saya'lamun. Baik. 5 ayat itu ya. Ini wajib hafal. Sepakat? Ya, baik. Harus sepakat. Tidak sepakat nggak apa-apa, cuman tunggu di luar. 5 sampai 5 ini saja dulu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah terima bacaan kita dan ada pahala mengalir untuk kita. Mau saya sambungkan langsung atau saya berikan sekitar 5 menit saja penguat, saya terangkan 5 menit, insya Allah hafal 5 ayat ini dengan nomornya. Mau? Baik. Kelihatan? Oh, betul, pakai ini dulu. Oh, ini ada spidolnya. Bismillah. Di situ ada layarnya, jadi bisa terlihat insya Allah. Ibu kelihatan, Bu? Ya. Ibu sebelah sana imannya kuat, belum saya tulis sudah kelihatan. Baik. Surah An-Naba. Bismillah. Baik, kita ambil 5 ayat saja dulu ya. Perhatikan baik-baik, belum kita mulai ya, pelan-pelan. Saya tuliskan 1, 2, ya, 3, sini, 4, 5. Ya, sini saya buka depannya saja. Ya, ya. Ini amma, ini anin naba'il azim. Ya. Kemudian amma yatasaalun anin naba'il azim. Ini alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang ini kalla saya'lamun. Ini thumma kalla saya'lamun. Thumma kalla. Baik, perhatikan baik-baik. 1 amma, ikuti. 1 apa? Amma. Baik. 2 an. 2 baik. Pelan-pelan. 3 alladzi.
Ulangi. 3 apa? 4 kalla. 4 apa? Baik. 5 thumma kalla. Baik. Pelan-pelan. 5 apa? Baik. Ulangi. 1 apa? 2 3 4 5. Baik. Sekarang kita mulai hitungannya ya. 5 menit kita hafalkan. Perhatikan. 1 apa tadi? Amma yatasaalun. Baik ya? Baik. 1 apa? Dua. Baik. 1 apa? 2. 2 1 3 di tengah-tengah. Alladzi 3 1 3 2 baik. 4 kalla 4 3 1 2 4. Oke, terakhir 5. 5. Lihat tangan saya, langsung bacakan ayatnya. Nggak nyampe 5 menit. Udah hafal kan? Dengan nomornya 5 ayat. Ternyata gampang kan? Kemana aja selama ini? Hah? Udah hafal kan? 5 menit dengan nomornya. Nih, kalau mau kelihatan luar biasa begini. Surah yang ke-78 surah apa? An-Naba. Berapa jumlah ayatnya? Turunnya di mana? Di Mekah. Baik. Jadi masuknya Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Apa bunyi ayat ketiga? Yang kelima? Yang kedua? Yang keempat? Masya Allah. Luar biasa. Ini. Tuh. Hati dan pikirannya sudah bersama Quran. Padahal ini kosong, nggak ada apa-apa. Kalau tiap hari dibiasakan begitu, begitu melihat angka itu Quran semua. Quran semua. Peci nomor berapa Ustaz Adi? Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Anak berapa? Tsumma kalla saya'lamun. Istri berapa? Amma yatasaalun. Ada rencana tambah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah ya, paham? Yuk kita mulai. Sudah. Berarti saya sudah berikan kan? Baca sudah, hafal sudah, jaga sampai dengan bulan depan. Karena taruhannya antara di dalam atau di kemuliaannya insya Allah sesuai dengan niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Naba. Surah An-Naba. Ada 3 isu besar. Saya antarkan dulu sebelum kita belajar setiap hurufnya. Kita bahas setiap hurufnya insya Allah. Ada 3 isu besar. Di kota Mekkah Al-Mukarramah, sejak
ditetapkannya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Bedakan ya antara Nabi dengan Rasul. Kalau sudah bahasanya Rasul, artinya punya tanggung jawab untuk berdakwah, menyampaikan risalah yang Allah amanahkan kepada umat. Sejak beliau ditetapkan sebagai Rasul, ada 3 isu yang menggemparkan penduduk Mekah pada masa itu. 1, terkait dengan kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itu nanti beliau banyak disoal, kenapa mesti kamu yang jadi rasul, kan? Kenapa bukan yang lain? Kenapa bukan malaikat saja yang dikirimkan kepada kami langsung, dan seterusnya. 1 itu. Yang kedua, seputar wahyu yang beliau bawa, yaitu Al-Quran. Seputar Al-Quran. Dan yang ketiga, seputar kejadian atau kedahsyatan hari kiamat, Yaumul Ba'thi wal Jaza. 3 isu yang berkembang. 1, tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. 2, tentang Al-Quran. Dan yang ketiga, tentang hari kiamat. Ini yang menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Mekah pada masa itu, yang mengisi setiap ruang-ruang publik, bahkan private mereka. Di rumah membincangkan itu, di ruang publik pun ngobrolinnya itu. Benar nggak Muhammad ini seorang Rasul? Apa yang dibawanya betul-betul firman dari Allah? Kan? Betul nggak berita tentang kiamat itu? Nah, yang mendasari ini betul yang harus kita pahami dulu, dasar berpikirnya demikian. Kita mesti memahami terlebih dahulu bahwa masyarakat Mekah itu pada umumnya semuanya itu percaya dengan Allah. Ingat itu ya. Mereka percaya dengan Allah sebagai satu warisan keyakinan yang diwariskan secara turun-temurun dari sejak kakek moyang mereka, Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Mekah itu kan mulai dihuni, ya, mulai ada penghuninya, mulai jadi penduduk bermasyarakat. Itu singkatnya ketika Nabi Ismail alaihissalam beserta ibundanya berkehidupan di situ. Berkehidupan, datang suku, datang Jurhum, tadinya gersang. Ya, orang Arab itu cuma pindah. Begitu menemukan tempat air, ya, ada oase di situ atau ada sumur, mereka umumnya akan menetap di situ. Dan yang pertama kali dianugerahi dengan izin Allah keluarnya air yang tidak pernah berhenti di area itu, biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, kan? Di tempat yang gersang, tumbuhan bahkan tidak tumbuh, di dekat Bukit Safa itu, di dekat persis area Ka'bah, yang mendapati itu Nabi Ismail alaihissalam. Ya, makanya nanti dalam peristiwa Sa'i salah satunya kan mengenang itu dan belajar bagaimana meningkatkan bakti terhadap orang tua, khususnya ibu. Singkatnya, setelah ditemukan air, datang kabilah-kabilah merapat ke situ, termasuk kabilah Jurhum yang ada dari Yaman, datang ke situ. Di antara keturunan mereka perempuan menikah dengan Nabi Ismail alaihissalam, berkehidupan sampai ada penduduk, sampai terkumpul generasi yang saling berganti hingga ke era Nabi Muhammad SAW. Saya pernah sampaikan setidaknya kurang lebih 29 generasi dari Nabi Ismail ke Nabi Muhammad SAW. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam. 29. Coba diulangi, saya hitung lagi. Ya, 29 generasi. Nah, sampai ke era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Ismail seperti kita ketahui, beliau membawa dakwah tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan Allah. Ingat ya? Dan diperintahkan oleh Allah untuk mengenal Allah itu menunjukkan lewat amal saleh. Apa ibadah yang mendekatkan seseorang dengan Allah supaya tersambung? Salat misalnya. Jadi di era Nabi Ismail pun sudah ada salat. Coba buka Quran surah 19, surah Maryam.
ayat 55. Di situ disampaikan ya kisah tentang Nabi Ismail yang mengajarkan bahkan memerintahkan keluarganya untuk sholat. Wa kana ya'muru ahdahu bis shalah. Di sholat itu bukan hanya kita yang tunaikan. Umat sebelum kita pun sudah sholat. Hanya nanti cara sholat kita itu yang paling sempurna. Yang diajarkan Rasulullah SAW. Nabi Zakaria sholat. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Nabi Musa alaihi salam sholat. Ya, Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Nabi Isa alaihi salam sholat. Quran surah Maryam surah 19 ayat 31 sampai ayat 33-nya. Kembali ke Nabi Ismail alaihissalam, beliau sholat, bahkan meminta keluarganya untuk sholat. Quran surah 19 ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Jadi, setiap generasi itu sudah diwariskan tentang ajaran Nabi Ismail yang belajar dari ayahandanya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mentauhidkan Allah. Nabi Ibrahim itu Muslim dan perintah keislamannya langsung dari Allah. Di Al-Baqarah ayat 131. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Kata beliau, qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, aslim, kamu berislam. Maka beliau jawab, saya berislam ya Allah, tunduk patuh kepadamu, penguasa semesta alam. Jadi Nabi Ismail alaihissalam selaku putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan risalah tauhid, mengenalkan Allah. Dan ajaran beliau itu diwariskan kepada generasi setelahnya. Sampai bahkan ke era sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Jadi secara singkat saya katakan, penduduk Mekah itu, apalagi Quraisy, itu kenal, sudah tahu dengan Allah. Ya. Buktinya menarik, kalau mereka bersumpah, atau ditanya siapa pencipta langit dan bumi, jawabannya Allah. Jawabannya Allah. Misal, kita lihat misalnya Quran surah Az-Zumar misalnya. Ya. Di ayat 38 itu, ketika ditanya, "Man khalaqas samawati wal ard?" la yaqulunna Allah. Kalau mereka ditanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Ya. Abu Jahal, kenal Abu Jahal? Bagus. Itu sebelum terjadi perang Badar, nanti baca sirah ya, atau lain waktu nanti di tempat lain kita buka kajian sirah supaya nyambung. Quran tuh kalau dengan sirah enak rasanya. Enak. Jadi kita tuh tahu, oh surat ini turun di sini, kejadian ini apakah turunnya siang atau malam dalam suasana apa? Terasa bedanya. Bedakan rasanya dan pasti akan terasa bedanya. Jadi saat akan terjadi perang Badar kan viral, Nabi itu kan sepanjang malam berdoa. Minta kepada Allah. Minta penguatan, minta perlindungan, minta ditunjukkan mukjizat, ya, minta ditunjukkan kebenaran tentang Islam, minta kemenangan, minta pengaruh dari kemenangan itu kepada masyarakat yang lainnya. Sisi yang lain, Abu Jahal pun berdoa juga. Minta juga itu. Dan itu diviralkan nanti oleh Al-Quran, di Quran surah ke-8, Al-Anfal ayat 19. Ya. Quran surah ke-8 ayat 19. Sudah? In tastaftihu faqad ja'akumul fathu. Nanti saya kembalikan dulu ke kisahnya, baru nanti ke ayat itu. Pelan-pelan. Jadi Abu Jahal itu menuduh Nabi Muhammad SAW, ini nih orang pemecah belah nih, yang menjadikan suku kita bertikai dengan ajarannya. Tadinya kita tuh baik-baik aja dengan tetangga. Tadinya kita baik-baik aja hubungan secara sosial dengan teman-teman yang lainnya. Karena Muhammad ini jadi bertengkar di keluarga. Ibu dengan anaknya. Jadi ribut dengan tetangga. Jadi macam-macam. Ini pemecah belah. Lalu dia bermubahalah. Kalimatnya apa? Allahumma ya Allah. Jadi Abu Jahal pun tahu Allah. Abu Jahal tahu apalagi abu-abu yang sekarang gitu kan. Nah, lalu dia mengatakan, jika memang yang benar itu aku, ya kan, maka binasakan Muhammad SAW. Atau jika yang benar salah satu di antara kami, maka binasakan yang salah. Maka dijawab oleh Allah dengan turunnya Quran surah 8 itu ayat 19. Apa yang kamu minta
telah tetap ketentuannya. Tapi masih dikasih kesempatan. Tapi kalau kamu tobat, berhenti dan pulang, itu lebih bagus kata Allah. Ya, tapi sayang dia terus berlanjut untuk menyerangkan, maka berlangsunglah kemudian perang Badar yang fenomenal itu dan binasalah Abu Jahal di situ. Jadi saya ingin tunjukkan bahwa peta keadaan masyarakat Mekah bahkan sampai era Nabi pun itu kenal dengan Allah. Cuma problemnya cara mendekati Allahnya salah. Gitu. Tahu Allah pencipta, tapi tidak kenal bagaimana cara mendekati Allah. Karena ternyata dengan bergesernya masa itu terjadi perubahan-perubahan, tepatnya ketika beberapa waktu sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, ada seorang tokoh bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai. Ini pelajaran besarnya. Nanti saya tunjukkan ini dulu supaya kita bisa belajar bagaimana kita bisa mencari referensi untuk mempelajari agama. Amr ini orang baik, Pak. Bu. Bin Luhai ini. Sering donasi, kaya orangnya. Sopan sama orang, sering nyumbang. Ya, sehingga mendapat status terhormat di kalangan masyarakat pada masa itu. Dan hampir menyimpulkan bahwa ini ulama besar. Wali bahkan. Karena kelihatannya suka memberi, suka menolong, memuliakan Ka'bah. Ya kan? Orangnya sopan, dihormati, sepakat. Ini orang-orang terpandang, orang terpercaya. Cuman masyarakat juga nggak paham kalau ini bukan ahli agama. Jadi tidak semua yang datang ke masjid itu sekalipun bagus, misalnya baik hubungannya, suka menyumbang, kan? Datang ke masjid, perhatian terhadap masjid, tapi jangan tempatkan melebihi kapasitas keilmuannya. Jangan jadikan rujukan untuk bertanya masalah agama kalau memang tidak paham agama. Karena problemnya dari sejak era jahiliyah itu, semua orang kayaknya bebas bicara agama. Nah ini penyakit sekarang mirip-mirip tuh begitu. Kalau Anda sakit kan tanya dokter, kan? Yang berhak bicara dokter. Dokter mata pun hanya berhak untuk mata saja. Kalau komen tentang jantung, malpraktek. Malpraktek masuknya. Sekarang para ekonom punya kapasitas dan otoritas untuk bicara tentang ekonomi. Kalau saya bicara ekonomi, saya akan disoal. Anda siapa? Anda kan bukan ekonom. Gitu kan? Jadi semua punya kapasitasnya. Tapi sekarang kalau urusan agama, rasanya kok semua bisa berfatwa gitu. Ya kan? Nah itu penyakit jahiliyah dulu begitu. Karena ini dianggap baik, ini dianggap orang yang jadi rujukan, ya, dan punya kebiasaan yang mulia di kalangan masyarakat, maka diangkat melalui kapasitasnya. Ya. Nah, sekarang kan yang repotnya juga begitu, dipakein jubah aja udah menjadi syekh. Ya kan? Nah, ini problemnya gitu. Maka nanti ada tingkatan-tingkatan, ada da'i, ada mubaligh, ada alim, ada faqih, ada qadhi, itu berbeda. Problemnya ketika ini berangkat untuk berdagang ke Syam. Syam itu sekarang 4 negara wilayahnya. Ya, ada Lebanon, ada Syria, ada Jordania, ada Palestina. Sampailah di wilayah namanya Ma'rib. Ma'rib. Di situ ada suku dulu Amalik namanya. Ya, Amalik. Problemnya ketika sampai ke Syam ini, di Syam itu sudah pada musyrik di wilayah Amalik itu. Dia nyembah berhala, banyak berhala. Ini karena nggak punya ilmu, Amr bin Luhai, sampai ke Syam, dia menyimpulkan Syam itu kan kotanya para nabi. Nabi Ibrahim dari situ. Ya kan? Ya? Halo? Nabi Ismail juga berangkatnya dari situ, lahirnya di situ. Nabi Ishak di situ. Ya, Nabi Daud di situ, Nabi Sulaiman di situ. Ini kota para nabi aja, kelihat nyembah berhala, disimpulkan, oh begini cara mendekati Allah itu harus lewat berhala. Maka sebelum pulang kembali ke Mekah, tanyalah sama orang Amalik, boleh nggak kasih saya hadiah satu berhala aja untuk dipakai di Mekah? Maka diberikan hadiah namanya berhala Hubal. Hubal itu kalau kita bawa sekarang pemahamannya disebut dengan dewa bulan. Ya. Hubal namanya. Maka dibawalah kemudian ke Mekah dan disampaikan karena orang Mekah terlanjur menganggap orang ini sebagai tokoh agama, tokoh terhormat, maka mereka yakin. Dan yang paling hebat retorikanya juga bagus. Itu yang di Syam aja kota para nabi ternyata cara mendekati Allahnya pakai berhala. Maka sejak saat itu Hubal ditempatkan di dalam Ka'bah.
Ternyata yang datang ke Mekah pun di musim-musim haji, itu ada hajian juga Pak. Karena sejak Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim kan diperintahkan meninggikan Ka'bah dan berhaji kan. Itu terwariskan juga. Uniknya kalangan masyarakat pada masa itu, yang dari Syam datang ke Mekah, karena sudah tahu di dalam Ka'bah ada hubal berhala, maka mereka pun datang ke sana lagi bawa berhala. Dan menyebar kemudian di Kudet, yang wilayah Jeddah, Musyallal itu sekarang, Laut Tepi Merah itu, ada berhala namanya Lata. Kemudian di daerah Taif ada Manat. Ya, Manat. Kemudian di daerah Hudaid yang masuk ke Wadi Nakhlah dekat ke Yaman, ya, itu ada Uzza. Maka itu 3 yang terbesar. Dikenalah kemudian Manat, Lata, Uzza, ditambah Hubal di dalam area Ka'bah. Sejak saat itu hampir setiap hari ada berhalanya, ada dewanya, ada patungnya. Maka kalau sehari kurang lebih dikonversi ke hitungan, setahun dikonversi ke hitungan hari, kurang lebih ambil bilangan bulat 360 hari, maka di area Ka'bah itu ada 360 berhala. Di area Ka'bah ada 360 berhala. Dan mereka menyimpulkan cara mendekat kepada Allah itu ya memang harus lewat patung-patung itu, lewat berhala-berhala itu. Itulah yang dimaksud kemusyrikan, yang menjadikan mendekat kepada Allah itu dilihat, diduga dengan menggunakan perangkat-perangkat berhala. Ini yang kemudian dibantah dengan turunnya surah Az-Zumar, surah 39 ayat yang ketiga. Diterangkan ini keadaan ini. Ini yang saya katakan barusan ini yang disimpulkan dari satu ayat saja, Quran surah ke-39 Az-Zumar ayat yang ketiga. Ada ayatnya? Walillahid dinul khalis. Ada? Baik. Walillahid dinul khalis. Dan yang dimiliki, yang punya Allah. Terjemah bebasnya. Kalau kita ngambil makna tafsirnya, din yang benar, yang ditetapkan oleh Allah, khalis, yang bersih. Khalis itu dari kata khalasa, sesuatu yang nggak ada campurannya, ya, yang nggak dicampur-campur, langsung nyembahnya ke Allah, ibadahnya ditetapkan oleh Allah, ya. Perhatikan pelan-pelan. Adapun orang-orang walladzina takhadhu min dunillahi auliya, adapun orang-orang yang menjadikan berhala-berhala ini sebagai acuan, ya, ma na'buduhum illa, tidaklah mereka berkata, tidaklah kami menyembah, menjadikan berhala-berhala ini sebagai wasilah sesembahan, illa, kecuali liyuqarnibuna ilallahi zulfa, sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang menunjukkan sebetulnya masyarakat pada masa itu tahu Allah. Cuman karena peran orang yang seperti ini, dijadikanlah kemudian cara menyembah Allah menggunakan wasilah yang salah dalam penyembahannya. Salah dalam menyembah Allah ini sehingga terkesan menduakan, mentigakan, bahkan membanyakkan Allah, mensyarikatkan. Dalam bahasa Arab jadi disebut dengan asyraka yusyriku isyrak. Isyrak, orangnya disebut dengan musyrik, perbuatannya disebut dengan syirik. Jelas? Nah, karena itu orang-orang Arab pada masa itu, istilah yang dilekatkan oleh Quran itu istilahnya musyrik. Jelas? Sebab mereka sesungguhnya kenal dengan Allah, tapi menempuh jalan yang salah sehingga menduakan atau membanyakkan Allah pada masa itu. Paham sampai sini? Baik, pelan-pelan ya, saya antarkan sejenak. Yang kedua unik Pak Ibu. Dalam rangka menyembah Allah, mengagungkan Allah ini, tahu mereka haji itu tahu. Cuman sekarang caranya sudah salah, tawaf juga. Mereka tawaf. Cuma yang ditawafi berhala, yang di Ka'bah. Tapi ini mungkin tidak banyak orang tahu ini. Ciri-cirinya menarik sekali dan selalu akan terwariskan. Jadi kalau mereka tawaf, mereka itu harus tawaf dengan pakaian atau perangkat yang melekat pada tubuh yang dipastikan bersih dari segala sumber yang buruk. Bahasa kitanya harus halal dan harus baru. Harus baru. Sebab mereka beranggapan kalau pakaian yang lama ada maksiatnya di situ.
Jadi kalau tawaf harus pakai yang baru karena belum pernah dikenakan, ya baru dipakai dan belum pernah dipakai maksiat. Sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah. Ingat kalimat ini ya? Sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah itu kalau mau tawaf mereka nggak mau pakai pakaian haram. Ya. Tapi jeleknya kalau nggak mampu beli baju baru, mereka tawaf dengan bertelanjang. Itu cara berpikirnya seperti itu. Jadi mereka memahami Allah itu nggak senang yang haram. Allah nggak senang yang buruk. Mereka tahu itu. Makanya ketika mau tawaf pun itu menggunakan pakaian-pakaian yang mereka duga pakaian yang paling halal. Dan yang paling menarik kalau terjadi sesuatu pada Ka'bah ingin diperbaiki, mereka nggak akan mau nyumbang kecuali dipastikan hasil yang mereka dapatkan itu yang halal. Makanya yang terkumpul cuma sedikit, padahal yang kaya banyak. Tahu nggak pesan hikmahnya apa? Ini yang melekat pada karakter manusia. Biasanya orang kalau hartanya itu terkumpul dari yang salah, yang haram, sekaya apapun, tapi kalau nyumbang untuk amal soleh pasti sedikit. Karena fitrahnya akan menolak untuk memberikan yang haram. Makanya jangan heran kalau ada orang kaya nyumbangnya dikit banget misalnya, makanya kita harus susudon aja, itu yang paling halal barangkali. Jangan dipotong kalimatnya ya. Diulang dulu kisahnya. Saya ingin bercerita situasinya begitu pada masa itu. Ya. Dan itu sudah mengakar. Sudah mengakar di masyarakat itu. Karena itu, ketika ada seorang anak muda terlihat baik, luar biasa jujur, memberikan kedamaian, ketentraman, langsung mereka berikan gelar. Ini Al-Amin, ini beda sendiri. Gak pernah berbohong, gak pernah mabuk. Padahal mabuk itu perbuatan standar anak muda pada masa itu. Jadi kalau ingin terlihat keren, mabuk. Jahiliyah tuh begitu. Ya. Bikin onar, jahiliyah begitu. Nantangin orang, pamer. Itu kalau ingin cari perhatian, ingin keren, itu begitu. Jadi kalau sekarang ada anak muda, cuman pamer motor, tawuran, ingin terlihat keren, udah ketinggalan zaman. Jahiliyah udah duluan. Ya. Maaf ya dengan kalimat ini. Ya, itu sudah begitu dulu. Nah, Nabi Muhammad SAW itu beda sendiri. Ini Al-Amin nih. Lindungi, jangan ganggu, ini terhormat. Bahkan orang-orang nitipkan hartanya kepada beliau saking amanahnya. Tapi ketika diangkat menjadi Rasul dan mulai memperbaiki. Nah ini dia, ada salih, ada muslih, itu beda. Pak Soleh dan Pak Muslih itu tidak sama. Ada salih, ada muslih. Salih, muslih. Ingat ini ya. Saya ibu deh bu. Ibu pengen suami saleh atau muslih? Ayo. Saleh. Saya ulang ya. Ibu ingin suami yang saleh atau muslih? Soleh, baik ya. Pertanyaannya, ibu paham nggak bedanya apa soleh apa muslih? Itu. Ibu kalau pengen suami soleh, maka dia akan baik sendiri bu. Belum tentu kebaikannya ditularkan kepada ibu dan anak-anak. Nggak pakai oh, soleh. Oh, soleh itu melekatkan kebaikan pada pribadi. Simfa'il, menarik sesuatu untuk dirinya sendiri. Saleh namanya. Salaha yasluhu. Ya, fahuwa saleh. Salat bagus, sendirian tahajud, sendirian baca Quran, sendirian infak, berdoa sendiri, masak sendiri. Makan sendiri, nyuci sendiri, sholat sendiri, nggak ngajak. Nah ini boleh misalnya. Ini contoh dasar ya, contoh dasar dulu. Maksudnya saya ingin bedakan kata ya, bukan membentuk makna umum yang ada dalam Quran, bukan. Saya ingin bedakan kata dulu, ini yang dimaksudkan. Tapi kalau kita ingin mewariskan, men-share kebaikan ini sehingga auranya terasakan oleh orang lain, ya.
Maka berubah namanya dari saleh jadi muslih. Seorang yang menebarkan kebaikan itu, mengajarkan kebaikan itu, sehingga semua kalangan mendapatkan kesolehan yang serupa. Itu muslih namanya. Baik mengajarkan sesuatu yang mulia, ataupun mencegah sesuatu yang buruk, supaya tetap terjaga kemuliaannya. Ya, kan ini ada yang baik, ya kan? Ada yang apa? Lawannya buruk kan? Ada yang soleh, ada yang salah kan? Ada yang mulia, di sini ada yang jelek. Baik, muslih itu nanti tugasnya dua. Mengajarkan yang dianggap baik. Ayo sholat, ayo baca Quran, katakan yang jujur, jaga kebaikan-kebaikan. Atau yang kedua, mencegah tindakan buruk itu lahir. Supaya yang salah tidak muncul. Kenapa dijaga? Supaya kebaikannya tetap terjaga. Tidak terkotori dengan yang jelek. Makanya nanti kenapa hukumnya haram? Yang jelek itu, kenapa hukumnya haram? Ya dari kata hurmah asalnya, seakar dengan kata hormat. Kenapa muncul hukum haram? Untuk menjaga kemuliaan seorang hamba, sehingga tetap tampil terhormat. Sebab ketika hamba itu mengikuti perbuatan yang jelek, maka akan runtuh kehormatannya di hadapan Allah dan manusia. Contoh begini, maaf, ada misalnya seseorang korupsi. Ya, kenapa dilarang untuk korupsi? Bukan hanya melanggar hukum, tapi bisa meruntuhkan kehormatan. Dan kadang-kadang keruntuhan ini bisa terwariskan. Makanya saya sering sekali cerewet. Jangan sampai para ayah mencari harta yang haram. Sebab kalau sudah berkeluarga, bukan hanya Anda yang kena. Anak Anda pun akan kena bagiannya. Bapak mencuri, anak bisa yang dibully. Gitu. Bapaknya korupsi, anaknya yang kena teror. Apa salah anaknya? Terbawa, terwariskan. Karena itu muncul hukum haram dari kata hurmah untuk menjaga kehormatan. Jangan mencela, sebab ketika mencela turun kehormatan Anda. Coba keluar dari sini seorang pendiam, tiba-tiba datang keluar marah-marah cela orang. Anda pasti akan bertanya, kenapa ya orang itu? Nggak nyangka ya, padahal nyangka tuh. Kan? Orang yang bilang nggak nyangka itu sedang nyangka sebenarnya. Ya kan? Nggak nyangka ya, nyangka tuh. Paham ya? Nah, ini gambarannya. Muslih. Jadi muslih itu sudah memperbaiki. Nah, Nabi itu ketika diangkat menjadi rasul, naik statusnya dari saleh jadi muslih. Kalau menerangkan yang mulia, semua sepakat karena orang mulia. Tapi mencegah yang tidak mulia, ini yang kemudian mendapatkan tantangan-tantangan yang tidak mudah. Ada penolakan. Ya kan? Bukan hanya penolakan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang kasar. Kalau logis masih biasa dijawab dengan ilmu. Ini sudah nggak logis, nuduh dan kasar. Dan akhirnya melupakan semua kesolehan yang sudah disepakati. Nah, ini sudah fitrah pertama. Jadi kalau kita baik, semua akan menerima. Tapi kalau kita ingin mengajak orang baik, pasti akan mendapatkan tantangan. Ya. Ayah baik, alhamdulillah. Tapi ingin mewariskan kebaikan pada istri dan anak-anak, belum tentu berjalan mulus dengan apa yang kita harapkan. Mungkin ada waktu, ada kebiasaan yang harus dirubah. Ayah ingin meninggalkan dari riba. Sementara di rumah kelihatan taraf hidupnya sudah merasa nyaman dengan riba. Belum tentu ketika ngobrol ke istri langsung sepakat. Kita kan udah biasa naik mobil, Pak. Saya takut besok kalau ini ditinggalkan naik beca. Misal, gitu kan? Tidak mudah. Ya. Nah, ini kalimat-kalimatnya yang tidak mudah. Anak-anak dan sebagainya. Jadi selalu memperbaiki itu akan selalu ada tantangan. Apalagi kalau itu dibawa keluar. Dan yang paling dahsyat ketika masyarakat menjadi objek kebaikan itu sudah lekat dengan kemungkaran. Ini yang tidak mudah. Maka apa gambarannya? Takut apa yang sudah biasa didapatkan akan hilang. Harta, pengaruh, kedudukan, dan sebagainya. Maka datanglah kemudian Nabi dengan berita-berita langsung dari Allah. Hei, kalau kamu pertahankan itu, kamu kan akan pulang menuju Allah yang kamu kenal itu. Dan nanti akan dihisab di hari kiamat. Maka hebohlah mereka. Apa memang akan terjadi kiamat? Apa memang dipertanggungjawabkan?
Apa memang yang semua kita kerjakan akan dihisab? Apa memang kita lakukan akan dibalas dan sebagainya? Maka dari semua akumulasi itu, karena dasarnya hanya ingin menolak dan ingin tetap tampil dalam kehidupan yang semula dirasakan itu, mulailah muncul tuduhan-tuduhan yang tidak benar kepada Nabi, sekaligus menyoal ayat-ayat yang turun dari Nabi. Jadi pada saat itulah kemudian pertama, dari kejadian yang dimaksudkan, virallah diskusi di ruang publik dan ruang-ruang private. Mereka pada berdebat, banyak berselisih. Masa sih kita tolak Muhammad? Dia kan selama ini benar. Iya, selama ini benar, cuman yang sekarang nggak benar katanya kan. Nah, itu yang Abu Jahal dan kawan-kawannya itu. Ya, yang lainnya ada yang meyakini, ada yang setengah-setengah ragu, ada yang menyoal, ada yang takut kehilangan kedudukan, ada yang takut kalau dipertanggungjawabkan maka dia nolak hari kiamat. Karena ada sebagian karakter manusia yang kalau bekerja sesuatu itu nggak mau bertanggung jawab. Dan biasanya pekerjaan itu salah. Karena itu orang-orang musyrik pada masa itu menolak hari kiamat bukan karena mengingkarinya, karena takut dipertanggungjawabkan semua perbuatannya. Padahal standar perbuatan dunia itu yang dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu yang kerja di perusahaan kan bikin laporan kan? Laporannya apa? Pertanggungjawaban. Anda yang belajar di kampus, kan ada buku catatan kan? Ada IPK, anak-anak ada rapotnya. Sebagai apa? Pertanggungjawaban pengetahuannya. Di dunia aja udah ada pertanggungjawaban, apalagi akhirat. Karena itu, kalau ada orang-orang nakal, sesama kehidupan dunia saja, supaya nggak tanggung jawab, pasti cari-cari jalan yang tidak benar. Kenapa orang korupsi? Karena nggak mau tanggung jawab. Kenapa orang nyogok? Ya, cari-cari jalan pintas. Kadang di bawah meja, karena takut ketahuan dan minta dipertanggungjawabkan. Makanya kan bahasa polisi, Anda harus pertanggungjawabkan perbuatan Anda nanti di persidangan. Dan persidangan akhirat itu lebih dahsyat. Ya. Kenapa orang itu memberi di bawah meja? Konon sekarang dengan meja-mejanya ya. Huh? Berarti setannya itu lebih dahsyat dibandingkan zaman dulu. Ya kan? Setan dulu kan dengan ayat kursi itu pergi kan? Setan sekarang tidak cukup dengan ayatnya, harus dengan kursinya sekalian itu. Ya. Nah itu kebiasaan jahiliyah, dengan turunnya Quran selesai itu semua. Maka mereka berdebat di ruang publik, di ruang-ruang private, dibicarakan, virallah isu-isu ini. Apakah benar Muhammad seorang Rasul? Apakah benar Quran yang dia bawa? Apakah benar kemudian tentang hari kiamat itu? Ini kan berita besar yang pernah ada sebelumnya. Berita besar yang membawa sesuatu yang tidak biasa. Itu bahasa Arab yang disebut dengan naba. Baru paham kan sekarang? Ya, an-naba. An-naba. Naba saja itu sudah besar. Tapi kalau sampai membuat heboh, beritanya begitu agung, dahsyat. Tahu dahsyat gak? Mas, dari tadi saya lihat gak fokus ya. Kalau mau main-main gak usah di sini lah, pulang aja. Pulang aja. Nah, itu dahsyat namanya. Ya. Yang menjadikan orang kaget gitu. Enggak, saya enggak serius tadi ya. Cuma kasih contoh. Contoh. Enggak ada, Mas. Contoh aja, contoh. Ah, itu dahsyat namanya. Paham sekarang dahsyat? Ya. Yang menjadikan orang tuh duhisya, kaget. Ya, terus ada penasaran, ada apa sih itu gitu ya? Kenapa sih? Ah, itu tadi dahsyat. Ya. Nah, itu tambah dengan azim. Tambah dengan apa? Azim. Jadi menjadi an-naba'ul azim. Yang membuat kita terbawa suasana sampai penasaran gitu. Ini apa sebetulnya? Kenapa? Dan seterusnya. Nah, itu bukan hanya naba, tapi an-naba'ul azim. Jadi disebut naba ini pertama membawa sesuatu yang besar, yang tidak biasa, yang agung. Kedua, memiliki presisi yang tinggi dari segi pengetahuan. Ya, jadi logis dari segi pengetahuan atau kuat dari segi argumentasi. Dalam bahasa Arab itu menggunakan kata ilmu, sudah ada dasar pengetahuannya. Atau yang ketiga, paling minimal kalaupun nggak sampai kepada ilmu, ghalabatul dzan, dugaan yang sangat kuat dengan bukti-bukti yang meyakinkan.
Ya. Dugaan yang sangat kuat dengan bukti-bukti yang meyakinkan. Makanya nanti ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada haqqul yakin. Jelas? Baik, pelan-pelan ya. Berdebat, berdiskusi sampai berselisih. Benar enggak? Oh, kayaknya begini, kayaknya begitu. Nah, itu bahasa Arabnya ikhtalafa yakhtalifu. Ikhtalafa yakhtalifu. Orangnya disebut mukhtalif. Kalau banyak kan disebut mukhtalifun. Pelan-pelan. Kalau banyak kan disebut apa? Mukhtalifun. Ini saking dahsyatnya sampai tintanya habis. Dahsyat. Mas. Telepon. Ya. Kalau kita ingin menekankan betul-betul banyak berdebat, betul-betul ada yang sampai menuduh, sampai macam-macam, berbeda dan seterusnya, tambahkan domir munfasil. Sebelum kata mukhtalifunnya, hum. Pakaikan hum, itu di ilmu balaghah. Ya. Kayak hum. Pelan-pelan. Maka dalam suasana inilah surah ini diturunkan dengan nama yang terkait dengan keagungan yang sedang didiskusikan itu. Ya. Di ketika mereka ribut, berdiskusi, berdebat tentang kiamat padahal belum ngerti kiamat. Ya kan? Kemudian ribut dengan status Nabi, menuduh Quran. Mereka nuduh Quran loh. Jadi kalau sekarang ada yang nuduh Quran produk budaya, Quran begini, itu ketinggalan zaman. Dari dulu sudah ada yang begitu. Mungkin tuh nasabnya tersambung ke Abu Jahal dan kawan-kawan tuh. Karena betul. Dan diabadikan di Quran. Misal di surat Al-Haqqah, buka di surat 69 tuh Al-Haqqah. Ya, ayat 40 sampai 41 itu. Wa ma huwa biqauli sya'ir qalilan ma tu'minun. Ya, wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Quran itu bukan produk dari syair. Karena mereka menduga, ini mah syairnya Muhammad saja katanya. Ya, syairnya Muhammad SAW. Bahkan ditekankan nanti kalau baca surah Al-Mudaththir, ya surah 74 itu dari ayat 23, 24, 25, kita akan temukan, ya, in hadza illa sihrun yu'thar. Ya, in hadza illa qaulul bashar. Kata mereka ini produk manusia. Kalaupun banyak membuat orang itu terkagum, menyentuh jiwa, ini kayaknya produk sihir. Nabi itu dituduh penyair, penyihir, dituduh dukun juga. Itu kan? Nabi dituduh itu. Dan puncaknya ini karya manusia. Makanya nanti datang ayat-ayat Quran menantang sekaligus. Kalau kamu mengatakan produk manusia, kamu juga kan manusia. Bahkan kamu paling fasih. Kamu biasa bikin syair. Muhammad SAW gak pernah bikin syair. Ya, kamu yang dukun, Nabi Muhammad gak pernah buka praktek begitu. Ya, kamu yang penyihir, Nabi Muhammad gak pernah dikenal seperti itu. Gak pernah dikenal dengan perdukunan, persihiran, dan sebagainya. Jadi dulu itu para dukun tuh anti Quran. Jadi kalau sekarang ada dukun bawa Quran aneh sebetulnya. Ya. Jangan dipotong ya kalimatnya ya. Karena saya sedang bercerita tempo dulu dan kita selalu harus menilai orang-orang dalam kebaikannya. Jadi kalau ada yang salah, perbaiki kesalahannya, bukan mencela orangnya. Ya, tinggalkan profesinya dan doakan supaya jiwanya tersentuh. Makanya adab pertama Nabi Musa masih ingat ketika akan berdakwah pada Fir'aun? Kan minta doa dulu kepada Allah kan? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu. Nah, dalam sujud kita doakan. Ya Allah, semoga orang-orang yang tersesat di perbuatan yang tidak baik kembali ke jalan yang baik, sentuh hatinya, sentuh jiwanya, ya, dalam kebaikan-kebaikan. Doakan seperti itu. Nah, dulu Nabi difitnah begitu. Makanya turun ayat-ayat untuk memberikan pembelaan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, secara singkat dari viralnya semua ini Allah ingin meluruskan. Ya, apa yang dimaksud Nabi Muhammad SAW itu? Secara logika bagaimana bisa dipahami dengan benar? Jadi argumentasi Quran itu terukur semua. Diterangkan dalilnya, terangkan ayatnya, diterangkan kemudian logikanya, dan diadakan dialog. Dan dahsyatnya setelah menemukan kebenaran, enggak maksa. Itu indahnya Islam itu. La ikraha fiddin. Lakum dinukum. Itu yang punya
Cuma di Islam. Dengan Quran yang menjadi kitab pedoman kehidupan kita itu. Coba temukan di kitab-kitab lain ya. Untuk dilihat saja, untuk dilihat. Sebagai kita sebagai muslim untuk menguatkan keyakinan kita, ditemukan nggak kalimat lakum dinukum waliyadin? La ikraha fid din. Ini harus kita kembalikan karena citra yang dibangun sekarang ini menariknya bukan oleh yang muslim. Ya. Atau ada orang-orang yang munafik yang ikut-ikutan kok membangun citra keras terhadap Islam. Sehingga dikesankan bahwa Islam begini, Islam begitu dan sebagainya. Padahal yang paling indah yang ada dalam Al-Quran, lakum dinukum la ikraha fid din. Rahmatan lil, kasih sayang ada, toleransi lengkap. Ya, kemudian moderasi paling mulia. Jadi kalau hafal Quran itu udah komplit aja semuanya. Jelas sampai sini? Maka turunlah kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Saya perbaiki ya. Maka Allah menurunkan wahyu pada Nabi Muhammad SAW. Turunlah satu surah, turunlah ayat-ayat kepada beliau yang kemudian diberikan nama dengan nama topik diskusinya yang sedang diperdebatkan itu. Maka dari sini muncul namanya surah An-Naba. Paham kenapa disebut An-Naba? Karena isinya akan menjawab berita-berita besar yang sedang viral pada masa itu, baik tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, kebenaran Al-Quran, sekaligus tentang kebenaran hari kiamat. Paham? Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya urutkan dulu ya, supaya terukur semua informasinya, baru masuk ke tahapan-tahapannya. Pertama, ta'rif bis surah, masmus surah. Saya tanya dulu supaya kita paham semuanya. Apa nama suratnya? Naba, jelas, sudah paham. Di mana turunnya? Baik. Berapa jumlahnya? Baik. Ada berapa isu yang viral ketika surah ini diturunkan? Tiga. Satu tentang apa? Kedua? Quran. Ketiga? Baik, baik. Karena itu surahnya diberi nama dengan surah apa? Baik. Dah. Alhamdulillah. Dahsyat. Dah. Baru kita masuk. Nah, jadi ngajinya begitu. Ya. Bikin sama anak-anak. Saya dengan anak-anak suka begitu. Bikinkan kartu atau apa tuh ya, sebelum tidur, main-main begitu. Nanti mereka tumbuh sudah hidup dengan Qur'annya. Itu ngajinya ya. Nah, kan tanpa sadar pulang dari sini tuh udah terinstal dalam diri, dalam kepala kita. Mungkin selama ini yang belum kita ketahui. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mulai yang pertama. Ma faidatu fi iftitahi surah bil istifham. Surah ini dibuka dengan kata amma. Di pertemuan lalu sudah kita bahas amma ini adalah penyatuan dari dua kalimat an dan ma. Ya, an dan apa? Ma. Bismillah. Saya kembalikan ke sini senyap ya. Jadi amma itu di sini amma dari an dan asalnya begini, ma panjang, an dan ma. Ma-nya istifham untuk menunjukkan kata tanya. Lalu ketika disatukan an dan ma ini, lalu alifnya dibuang seperti ini menjadi ma, amma. Pelan-pelan. Baik, pelan-pelan, bukan diulang. Pelan-pelan. Maksud saya ingin menyampaikan pelan-pelan. Amma, an ini untuk menunjukkan tentang pertanyaan atas satu topik. Biasanya diterjemahkan dari gitu kan, atau tentang. Jadi kalau ada an dalam bahasa Arab bisa diartikan dari atau tentang. Apa bedanya min dengan an? Ini agak mahal ilmunya ya. Min dengan an, sama-sama dari. Kalau min biasanya ditujukan untuk benda yang sifatnya materi. Ya, benda yang nampak. Misal, min aina hadzal qalam, dari mana spidol ini? Ya. Saya katakan misalnya minal ikhwa fil masjid, dari teman-teman dari masjid. Ini bentuknya terlihat, ada. Materialistis sifatnya.
Tapi kalau an biasanya menunjukkan sesuatu yang imateri, yang bendanya nggak tampak langsung. Tentang informasi, tentang misalnya pemikiran. An madza tatasyawarun? Tentang apa? Apa topik yang kalian sedang bincangkan saat ini, yang sedang didiskusikan? Itu pakai an biasanya. Maksud saya ingin menunjukkan betapa detilnya diksi Al-Quran. Kalau bukan firman Allah, gak mungkin begini. Karena manusia itu masih tertukar kadang-kadang dalam penggunaannya. Ya. Tapi ketika ini bersumber dari Allah dan menjadi firman Allah, maka diksinya sempurna. An. Ketika menunjukkan menggunakan kata an, ini artinya ada topik yang sedang dibincangkan. Bukan tentang benda-benda materi. Di topiknya bukan tentang uang. Ya. Topiknya bukan tentang mobil. Topiknya bukan tentang kemewahan. Tapi tentang sesuatu yang besar, yang dahsyat, mengandung banyak manfaat. Karena itu kalau kita baca kitab yang dimaksudkan, saya sudah baca. Maka pesan yang tampak dari huruf an ini saja memberikan kesan kepada kita. Orang Islam, orang beriman itu kalau mau diskusi, mau bicara, mau ngobrol, maka cari topik-topik yang melahirkan manfaat. Itu maksudnya. Cari hal-hal besar. Jangan ngobrol yang kecil-kecil. Apalagi yang nggak ada pentingnya. Ya, membahas sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Untuk kita saja nggak ada manfaatnya. Ngobrol sampai dibikin status. Di status orang malah ribut orang lain, yang bikin status orang lain, yang ribut orang lain. Ya. Cuma tentang tanah kusir macet ya. Jawab di sini. Emang kenapa? Oh, tadinya nggak begitu. Gara-gara lampu merah begini. Apakah bermanfaat pada kehidupan yang sedang dirasakan? Tidak. Di insan beriman itu ciri khasnya. Kalau ngobrol apapun pasti ada manfaatnya. Itulah sebabnya kalau kita ngaji hadis itu kadang-kadang nggak langsung kepada matan, kepada isi informasinya. Sanad itu kadang penting. Ya, teman-teman pernah dengar hadis Jibril nggak? Hadis Jibril, ya itu kan viral ya di Al-Arba'in itu posisi nomor 2 kan, tentang malaikat datang menyamar ke majlis Nabi. Kalau kita baca dari sanadnya itu menarik. An Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala. Ya, hadis ini disampaikan dari riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau menyampaikan, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittala 'alaina rajulun shadidu bayad thiyabi, shadidu sawadi sya'ri, la yura 'alaihi atharu safari, wa la na'rifuhu minna ahadun, wa la ya'rifuhu minna ahadun. Fajalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi, faqala." Baru di sini isinya, "Ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam." Kadang orang langsung masuk ke isinya tentang Islam, iman, dan ihsan. Plus tanda-tanda kiamat. Nggak dibahas awalnya. Padahal awalnya itu kalimatnya mahal banget. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah. Ketika kami sedang duduk-duduk santai bersama Rasulullah. Ini mahal kalimat ini. Di sahabat mulia itu, duduk santainya aja, dicari orang yang terbaik. Cari orang termulia. Karena orang soleh, orang mulia, orang baik itu, kalaupun cuma santai, candanya pun pasti ada manfaatnya. Gitu. Tertawanya pasti ada hikmahnya. Ya. Bahkan dalam setiap tampilannya pun pasti ada pesannya. Orang dulu tuh begitu, kalau memang mau baik, jangan nanggung. Ya. Dekati segala yang mungkin menjadikan kita lebih baik. Itu poinnya. Itu baru satu kalimat, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah. Dan kalimatnya menggunakan kata julus. Tadi saya terangkan di awal kan, carilah orang-orang yang senantiasa mengangkat kemuliaan kita di hadapan Allah. Kalau belum mampu, belum mendapati, kita yang berusaha baik. Di keluarga, udah. Bapak jadi baik, ibu jadi baik, maka anak-anak akan terangkat baik. Insya Allah. Ya. Kalau istri sendiri belum baik, perbaiki. Jangan cari istri orang. Ibu juga begitu. Maaf ya. Halo? Ini baru an. Kemudian yang kedua ma. Kenapa alifnya dihilangkan? Kalau secara kaidah gramatikal kita belajar nahu banyak sekali alasannya. Supaya membedakan dengan ma mausul dengan ma istifham. Kemudian di kasratul isti'mal banyak. Tapi kalau belajar ilmu balaghah, salah satunya ma untuk menunjukkan sesuatu yang cepat dan dahsyat yang sedang terjadi. Jadi saking banyaknya diskusi, mereka kalau nggak pernah terisi setiap tempat, kecuali ngobrolinnya itu aja.
Datang ke wilayah parlemen, ya. Yang diobrolin itu parlemen Quraisy, tahu kan tempatnya? Yang ada Zam-Zam, kemudian sampingnya ada lorong jalan ke belakang, terus Hotel Hilton. Kalau belum tahu bayangin aja, ya. Mudah-mudahan yang belum umrah atau haji diberi kesempatan cepat, ya, insyaallah. Nanti kalau depan Masjidil Haram ada Zam-Zam, hapus sedikit ya. Bismillah. Sebelum pandemi, setelah pandemi, tidak ada yang berubah. Datang sendiri, nerangkan sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, Masya Allah. Alhamdulillah. Jamaah tinggal duduk, tenang, simak, masuk surga, Masya Allah. Dahsyat. Nah, ini Zam-Zam. Ada jam besar kan, jam kadang Arab. Sini ada Hotel Sofwa, nyebrang dikit, ada Istana Raja di sini, Jabal Qubais di sini. Ini kalau ke sini kita ada lihat jalan raya kecil sini ke belakang. Sini ada Hilton nih. Hilton yang lama karena nanti ada Hilton yang baru. Sini terus nyambung ada Intercontinental sini. Ini Hotel Hilton. Di area ini kerumahannya, kediamannya, rumahnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dulu ya, di sini areanya. Makanya kalau teman-teman naik sini pakai eskalator, naik tangga sedikit, masuk di sini ada masjid di dalam ini. Unik nih, depan Masjidil Haram ada masjid. Tadi sebutnya musalla lah ya. Nah, dulunya tempat kediamannya sahabat Abu Bakar. Ini ada musalla besar sini, masuk sini. Nah, ini kediaman Abu Bakar di sini, As-Siddiq. Sininya ada museum jualan karpet murah dari Turki di sini. Nah ini, depan ini, ke depan dikit nih. Nah ini ada toilet dan tempat wudhu. Nah di sini ada kipas angin depannya. Area kipas angin di masjid. Betul, betul, saya serius. Area kipas ini parlemen Arab dulu di sini. Parlemen Arab yang dimaksudkan yang dulu, yang zaman-zaman Quraisy musyrik. Di sini kumpulnya nih. Rencana mengeksekusi Nabi, rencana mengembargo Nabi dan berlangsung 3 tahun. Membunuh Nabi, kumpulnya dan mengumpulkan 100 pasukan khusus, kumpulnya di sini. Ini. Yang ikut kemarin umrah saya terangkan kan, ya. Yang ke sini, nanti di sini Abu Jahal di mana rumahnya? Sebelah sini. Ya, sebelah sini. Ini dari masuk dari sini, ini bawah ini pos satpam, CCTV-nya masih ada sampai sekarang tuh, warna putih sini. Pas angin ini sampai sini ada 35. Dan di sini dulu ada tiang lampu, sekarang ada jembatan dekat gate Nabi di sini. Nah, sebelah sini rumah Abu Jahal. Di sini rumah Nabi dilahirkan sebelah sini, posisi ini berumah tangga. Sekarang ada toilet di sini dekat Marwah. Nah, kurang lebih ini, teman-teman sekalian. Nah, jadi mau kumpul di sini, mau di Jabal Qubais, ya mau di tempat yang lain, tidak ada pembicaraan. Pokoknya setiap ketemu orang, benar nggak tuh Qurannya itu benar? Benar nggak Muhammad seorang Rasul? Ini cepat sekali diskusinya berjalan. Sehingga ketika ayat pun turun, digambarkan suasana itu dengan sekaligus kata tanya yang sebetulnya tidak memerlukan jawaban. Karena mereka juga nggak tahu sebetulnya, kan? Makanya bagi orang-orang yang demikian kan kalimatnya kalimat retorik kan? Bertanya yang nggak harus jawab. Contoh khotib tuh, khotib sedang khutbah Jumat misalnya, nanya, nggak usah dijawab sama jamaah. Apakah hadirin semua masih beriman? Masih. Batal semua begitu. Itu pertanyaan retoris namanya untuk menguatkan, ya. Nah, saking cepatnya peristiwa itu terjadi dan banyak dibahas, maka diungkapkan dengan satu huruf saja, mimnya dijadikan pendek bacanya ma'amma. Terus tentang apa nih kalau kita terjemahkan begitu? Tentang apa sih yang mereka cepat obrolkan di setiap tempat itu? Yang mereka viralkan itu? Yang mereka kemudian banyak berdiskusi dan sebagainya. Jelas? Amma. Allah sudah maha tahu. Itu kalimat sindiran yang tajam sebetulnya. Ya. Sama dengan orang di belakang sedang ngobrolin misalnya hal-hal seputaran tanah kusir ini. Padahal nggak tahu tanah kusir. Ngobrolin begini, begitu. Tiba-tiba ada orang lokal di sini. Ngapain sih mereka di luar? Ngobrolin apa sih? Padahal kita sudah tahu apa yang diobrolkan. Dan kita punya solusinya. Nah itu dalam bahasa Arab diungkapkan dengan 2 kata yang singkat. Nah, jelas? Baik. Jadi kalau mau ngobrol, satu, ngobrol yang bermanfaat. Yang kedua, kalau ingin cepat berbicara, memviralkan sesuatu, cari yang kira-kira bisa dipertanggungjawabkan.
Ini udah banyak diviralin, nggak tanggung jawab lagi. Itu kebiasaan jahiliyah. Nanti kalau udah masuk di surat An-Nisa ayat 83, ada nanti ayat yang sendiri khusus. Ya. Fa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adza'u bih. Ada kebiasaan orang-orang itu di masa itu ketika muncul orang-orang munafik di Madinah, sering mengupdate, membroadcast segala hal. Itu udah ada kebiasaan jahiliyah. Broadcasting itu jahiliyah juga sudah ada. Walaupun mungkin perangkatnya tidak sama seperti sekarang. Jadi apapun yang mereka rasakan langsung di broadcast, disebar. Dalam bentuk syair, dalam bentuk informasi. Apa aja langsung. Mau beritanya menggembirakan, menyenangkan, atau hal-hal biasa, atau menggelisahkan. Sama kayak orang sekarang lihat cuaca keluar mendung, bikin status. Cek nih, tanah kusir mendung ya. Nah, itu tipikal masyarakat yang kurang sehat. Awas tuh. Hati-hati ya. Hati-hati. Jelas ya? Amma yatasa'alun. Ya, tentang apa yang mereka pertanyakan, diskusikan itu. Ya kan? Langsung dijawab oleh Allah, yang mereka pertanyakan, yang mereka soal, sebetulnya itu hal yang besar. Hal yang agung, yang bahkan akan menentukan benarnya kehidupan mereka sampai pulang ke akhirat. Tadi saya katakan sesuatu yang besar, yang agung, yang dahsyat, apa namanya dalam bahasa Arab? An-naba. Bukan hanya an-naba, kalau sangat menentukan sesuatu, maka ada tambahan apa? Azim. Maka dijawab oleh Allah, anin naba'il azim. Itu bedanya dengan khobar. Ada khobar, ada naba, itu beda. Kalau khobar standar, masih umum. Mau beritanya penting, mau tidak, itu khobar. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kabar. Kabar itu dari bahasa Arab. Dari kata khobar. Ini betul. Ya, kabar itu dari bahasa Arab, dari kata khobar. Makanya kalau orang tanya kabar, kadang-kadang kan umum. Dia mau peduli, mau tidak, yang penting tanya dulu, apa kabar? Ya kan? Kadang-kadang nggak peduli jawabannya. Sehat, baik, yang penting pembuka aja, apa kabar? Tapi kalau naba tidak begitu. Ya, makanya nggak ada orang bilang kan, apa naba? Nggak ada kan? Ya, karena nggak setiap saat bisa terjadi. Ya, amma yatasa'alun 'anin naba'il 'azim. Apa sih yang kalian sedang bincangkan itu, diskusikan itu, yang ramai di setiap tempat, mengisi di setiap ruang itu, ya? Baik, sebetulnya yang kalian sedang tanya-tanya itu hal yang penting, yang pokok, yang menentukan, kata Allah. Kalimat yang disampaikan kepada mereka, kalau tidak disebutkan siapa orangnya, siapa tokohnya, kapan kejadiannya, ini menunjukkan yang penting itu masih berlaku untuk orang-orang di masa berikutnya. Karena itu kalimat an-naba'ul azim, anin naba'il azim, semua yang disampaikan di ayat ini bukan hanya untuk orang di masa lalu, untuk kita pun masih berlaku. Contoh, maaf, mereka tidak ingin hari kiamat karena akan dipertanggungjawabkan. Maka sampai sekarang pun berlaku hukumnya. Apa yang kita kerjakan sekarang, satu saat pasti akan dipertanggung. Maka hati-hati. Jelas? Nabi dulu Rasul, sekarang pun tetap Rasul. Sekalipun beliau telah wafat, maka risalah beliau menjadi bagian dari kita dan kewajiban kita untuk mengikutinya. Tidak ikut, dipertanggungjawabkan. Dulu Quran ada? Ada. Sekarang ada? Ada. Qurannya beda nggak? Sama. Hurufnya sama. Ayatnya sama. Maka mu'jizatnya pun serupa. Kalau dulu orang belajar Quran jadi baik, orang sekarang pun belajar Quran pasti baik. Dulu orang belajar Quran jadi sukses. Orang sekarang pun kalau ngajinya benar, pasti sukses. Persoalannya mungkin ada orang ngajinya kurang tepat. Ada orang tidak masuk kepada pemahaman. Ada orang tidak praktekan. Makanya tidak meraih seperti orang dulu mendapatinya. Karena itu ketika disoal an-naba'ul azim, diantara tafsirnya itu Al-Quran. Makanya kalau kita ngaji ayat ini, anin naba'il azim, hal pertama yang harus kita tanyakan pada diri kita adalah, sudah siap belum kalau sekarang wafat mempertanggungjawabkan diri kita di hadapan Allah? Yang kedua, benar nggak kita umatnya Rasulullah? Yang ketiga, sejauh mana Quran kita jadikan panduan dalam berkehidupan? Katanya imamnya Quran. Katanya petunjuknya Quran. Katanya kita yakin dengan Quran. Ya kalau beriman dengan Quran, jangan setengah-setengah. Yu'minuna bi ba'd wa yakfuruna bi ba'd. Seenaknya aja, kalau sedang senang, ambil. Kalau nggak cocok, tinggalkan. Bukan begitu. Ya, ujung kepala sampai ujung kaki, jadikan Quran sebagai panduan dalam kehidupan kita. Maka itu yang disebut kesempurnaan iman. Halawatul iman akan diraih di akhirnya.
Jadi kalau kita ngaji amma yatasaalun, jangan kita hanya dapatkan oh topiknya harus penting, orang dulu berselisih, orang dulu ribut begini, jangan sampai terjadi di masa kini. Anin naba'il azim, langsung koreksi diri. Jelas? Baik. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Ini menegaskan yang tadi. Baik, pelan-pelan. Hum di sini dijelaskan nggak siapa? Mereka berselisih, mereka berdebat. Merekanya siapa? Disebutkan orangnya. Disebutkan detailnya? Tidak. Maka berlaku kaidah tafsir, akan terjadi lagi kisah-kisah itu di masa depan. Jangankan di masa dulu, sekarang pun pasti akan ada yang menyoal kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ada yang tidak suka dengan Nabi Muhammad sekarang? Ada yang menjelekkan Nabi sekarang? Ada yang menuduh Nabi sekarang? Katakan pada mereka, Anda ketinggalan zaman. Dulu pun sudah ada yang seperti Anda. Dan yang kayak Anda udah diberitakan di Al-Quran. Baik. Dan biasanya orang-orang yang berubah menjadi lebih baik. Dan kita mohon sama Allah, jadikan itu sebagai asbab hidayah untuk mereka. Indahnya di situ. Ada yang sekarang menyoal Quran? Ada. Ada yang senang berdebat sekarang? Ada yang takut mati sekarang? Ada. Sama. Dulu juga ada yang begitu. Tak siap pulang karena tak siap bekal. Orang tak siap bekal takut untuk pulang. Jelas? Baik. Kalau masih ingkar juga dengan semua itu, kata Allah, kalla saya'lamun. Kalla. Sudah belajar kan? Masih ingat? Berapa kali disebutkan? Padahal ini materi pertemuan kita pertama. Salah satu ciri ayat Makkiyah ada kalimat apanya? Kalla. Kalla. Jangan pernah bersikap begitu. Awas. Apalagi mengaku beriman. Kalla. Sering diartikan sekali-kali tidak. Gitu kan? Bahasa tegasnya begini. Jangan pernah bersikap begitu. Jangan jadi anti Quran. Jangan jadi anti Nabi. Jangan mencela Nabi. Jangan menjelek-jelekan Nabi. Ya, kalau Anda tidak mau terima itu pilihan Anda, tapi tidak menerima itu tidak harus mencela. Kan Nabi nggak musuhin Anda. Kan? Ini kadang-kadang banyak tipikal orang aneh, kenal juga tidak, tapi sudah musuhin. Ya kan? Ketemu aja nggak pernah, tapi sudah nuduh. Kalau kalimatnya umum akan ditemukan yang seperti itu, akan ditemukan. Ya, kata Quran jangan jadi orang aneh, kalla, jangan begitu. Ya, katanya yakin mau meninggal. Katanya pasti akan meninggal. Katanya pengen ke surga. Tapi nggak siap-siap untuk meninggal dan untuk masuk surga itu. Kalla, jangan begitu. Katanya takut neraka, tapi mengerjakan perbuatan yang menjerumuskan ke neraka. Kalla, jangan begitu. Sudah tahu mencuri itu salah, masih mencuri. Kalla, jangan begitu. Sudah tahu korupsi itu dilarang, masih korupsi. Kalla, jangan dikerjakan, jangan begitu. Kalau masih begitu, saya'lamun. Cepat atau lambat, kamu akan rasakan, kamu akan tahu. Ya, kamu pasti sadar. Ada sa dengan saufa itu beda. Kalla saufa ta'lamun. Thumma kalla saufa ta'lamun. Yang ini kalla saya'lamun. Thumma kalla apa bedanya? Kalau saufa itu kesan yang ditampilkan jedaknya masih terlihat agak panjang. Walaupun pasti terjadi. Jelas? Ya, kiamat, hisab, neraka ini pasti akan terjadi. Tapi masih ada etape-etape kehidupan yang dilalui. Tapi kalau sudah nggak pakai saufa, itu artinya cepat ataupun lambat akan terjadi. Bisa sekarang, bisa besok, bisa nanti. Karena itu pembuktian tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, kamu nggak akan tunggu lama, kamu akan sadari beliau adalah seorang Nabi. Muhammad, tunjukkan mukjizatmu. Coba yang lain, bisa nggak kalian yang menuduh Nabi Muhammad SAW? Cepat atau lambat, nyangkal Quran, bikin semisal Quran. Ketika engkau merasakan tak mampu membuat semisal Quran, kau menyadari Quran adalah wahyu, bukan buatan manusia. Kalla saya'lamun. Engkau mengingkari tentang pertanggungjawaban pulang, silahkan. Berbuat semaunya. I'mal ma syi'ta fa innaka mayyitun. Kerjakan semaumu. Engkau pun sudah divonis untuk meninggal. Jadi kita ini sudah dapat vonis mati, Pak, Bu. Cuman belum tahu waktunya kapan. Saya tuh kadang-kadang seringkali belajar pada orang-orang yang bahkan disebut oleh sebagian orang pelaku maksiat. Tapi mempelajari kisah mereka yang bertobat, itu seringkali memberikan kepekaan pada jiwa dan kekuatan pada air mata itu untuk mengalir. Saya itu masih bertanya pada diri saya, apakah kepulangan saya itu akan sebaik
seorang Freddy misalnya, saya sebut ya, nama untuk dijadikan sebagai pelajaran bagi kita. Yang orang menyebutnya gembong narkoba, begini begitu, tapi kepulangannya indah. Masih bisa menghatamkan Quran 7 kali. Bertobat, minta kesempatan kepada regu eksekutor itu sebelum meninggal, beri kesempatan untuk membacakan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan berikan kekuatan, ya, berikan kesempatan untuk matanya dibuka, jangan ditutup, supaya Allah menampakkan kepada saya dosa-dosa saya yang akan saya sesali, ya, sebelum saya wafat ini. Itu kematian yang indah gitu. Dan gak setiap orang punya kemampuan mengucapkan la ilaha illallah. Mesti belajar kita itu. Kematian itu pasti sifatnya. Kalau sudah sadar, perbaiki hidup. Kita kan tahu pulang gak bawa apa-apa. Kafan kain cuma 2 untuk laki-laki. Perempuan tambahan kerudungan. Gak ada kantongnya. Gak ada bekal yang dibawa. Ke alam kubur kita tahu yang mengantarkan siapa. Tapi yang pasti untuk kita, siapa yang mengantarkan? Apa yang dibawa? Kalau sudah sadar akan meninggal, maka harus cerdas. Siapkan bekal apa yang mau dibawa. Cepat atau lambat, kata Allah, pasti terjadi. I'mal ma syi'ta fa innaka mayyit. Silahkan berbuat semaumu. Ya. Itu kalimat viral sekali dari Nabi. Silahkan berbuat semaumu. Karena kamu pun pasti akan wafat. Saya wafat, kalian wafat, kata Nabi. Innaka mayyitun fa innahum mayyitun. Quran surah Az-Zumar itu kan di ayat 30. Ya Muhammad, engkau akan wafat, mereka juga akan wafat. Di vonis itu sudah melekat pada kita. Hanya belum tahu kita kapan kita akan pulang. Jadi sampai 5 ayat ini, ayat yang kelima itu menarik. Ada taukid, bukan pengulangan, karena di Quran nggak ada pengulangan. Ya, kalau diulang artinya firmannya belum jelas dan nggak ada yang dari Allah yang nggak jelas. Kalau kita melihat lafadznya sama, itu dalam ilmu tafsir disebut ta'kidan li ma'nan jadid atau taksisan li ma'nan jadid, sebagai penguat atau pondasi untuk makna yang tidak sama dengan sebelumnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali disebutkan di surah Ar-Rahman? Bukan pengulangan, karena makna yang pertama dengan yang kedua beda. Ini tsumma kalla saya'lamun itu penguat. Bahasa bebasnya begini, belum sadar juga akan meninggal. Belum sadar juga akan kebenaran Quran. Belum sadar juga diminta pertanggungjawaban. Ya. Kalla saya'lamun, jangan begitu. Tsumma kalla, yakinkan pada dirimu, harus berubah, kata Allah. Besok lusa kamu wafat. Kalau kita baca ayat ini dan kita renungi, ya Allah, kalau saya meninggal hari ini, detik ini, apa yang saya bawa? Itu maksudnya. Ya Allah, kalau saya berpulang, saya diaku nggak sama Rasulullah sebagai umatnya? Ya Allah, kalau saya pulang, dapat syafaat nggak saya dari Quran? Ngajinya harus sampai ke situ. Ini baru 5 ayat, Pak Bu. Tapi 5 ayat ini kalau benar kita resapi, ini akan merubah sisa hidup kita lebih baik, insya Allah. Pulang ke rumah, lihat apa yang Allah berikan kepada kita sebagai titipan yang harus dimanfaatkan menjadi amal saleh. Lihat rumah, lihat harta, lihat anak-anak. Saya tuh sering katakan kalau saya mau tidur itu saya lihat dulu. Saya biasanya orang paling terakhir umumnya di rumah itu untuk tidur. Nah, pulang dari kantor itu masih tengah malam, jam 1, jam 2. Makanya saya minta betul deh kalau waktunya istirahat, berikan kesempatan untuk beristirahat. Ya. Mohon izin itu. Kadang-kadang kita pulang kita lihat, semua sudah terlelap. Satu-satu saya lihat. Doa, sapu wajahnya, peluk, semua. Dan bertanya, ya Allah, ketemu lagi enggak? Ini dengan keluarga semua ini. Satu tempat enggak gitu. Itu yang menjadikan kita tuh langsung istighfar, langsung sholawat, langsung rindu sama Rasulullah, langsung minta sama Allah syafaat. Ya, kadang ngaji, kadang sholat, kadang istirahat. Tapi itu semua diawali dengan fase-fase yang tidak mudah. Ya, saya mohon maaf dengan kalimat ini, tapi ini penting untuk saya sampaikan sehingga amanah yang Allah titipkan kepada saya tuntas saya sampaikan. Ya. Saya kan nggak tahu besok lusa siapa yang mengajar kan, karena bukan hanya Anda, saya pun sama. Ya, bisa jadi kita akan berpulang dan seterusnya. Karena itu kami membangun sesuatu yang mungkin bisa diteruskan. Jangan dikira punya saya, tidak. Ini alat-alat rekaman ini saya nggak punya sedikit pun. Kita wakafkan. Bangun pesantren wakaf semua, tanahnya, suratnya, tempatnya. Saya semampu saya hidup membimbing anak-anak, kita berikan beasiswa, Allah yang titipkan, tidak bayar mereka berangkat. Pulang maksud kami itu udah jadi itu. Kalau saya meninggal teruskan. Ini ada pakai gitu. Dan hidup begitu nggak jadi beban. Dunia nggak susah, alhamdulillah. Allah mudahkan dunia dan kita nggak cari dunia, nggak minta apapun. Allah berikan. Ya, jadi jadikan semua itu bekal ibadah. Kerja silahkan Pak, sekaya-kayanya kalau bisa, sekaya-kayanya. Tapi niatkan untuk ibadah supaya bisa zakat, bisa infak, bisa berbagi, bisa beramal saleh. Kan? Kalau cari ilmu jangan tanggung adik-adik yang belajar, pintar, sepintar-pintarnya.
Ya, jangan pakai ukuran dunia, pakai ukuran ibadah. Supaya melebihi batas-batas itu. Nggak usah pakai ukuran Nobel, ukuran tidak. Ukuran iman, supaya itu bisa dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Anda mau jabatan setinggi-tingginya, tapi niatkan untuk mengenalkan Allah. Anda nggak akan ditanya berapa anak buahnya, apa tinggi pangkatnya. Di alam kubur nggak akan ditanya itu. Di hisab itu akan ditanya dengan jabatan Anda ini, berapa banyak Anda sudah mendekatkan orang kepada Allah. Itu yang ditanya. Dengan banyaknya harta itu, berapa banyak yang sudah jadikan orang itu kenal dengan Allah. Saya juga ilmu begitu, nggak akan ditanya banyak apa gelar yang dapatkan, tidak. Berapa banyak orang yang benar-benar kamu kenalkan dengan Allah, dan pertanyaan besarnya, kamu ikhlas nggak? Kita nggak bisa jawab pakai lisan itu. Bisa pakai lisan, karena itu bertakwalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Doakan juga saya, ya banyak salah saya, mungkin banyak kalimat atau kecepatan nyampaikan sehingga salah menyebutkan ayat atau apa dan sebagainya. Dan yang lebih penting, ya, saya minta didoakan supaya tetap dijaga, diikhlaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu yang paling penting. Ilmu nggak ikhlas itu nggak ada faidahnya, nggak sampai ke jiwa, nggak ngerubah perilaku, tidak menjadikan kita berubah lebih baik. Ya, jadi itu yang mohon dijaga. Saya tidak minta banyak, cuma doakan Allah mengampuni kami dan menjadikan kita senantiasa dalam keikhlasan. Saya menyadari ada beberapa pertanyaan yang disampaikan di sini, tapi ini ada waktunya sangat terbatas sekali. Kita sudah berada 2 jam tanpa terasa, dan ada tempat lain yang harus saya isi. Kemudian kita akan buat MOU kedua. Alhamdulillah ini sekarang banyak dari luar ingin menyebarkan banyak kebaikan, ada yang ingin bangun kampus, ada yang ingin menyebarkan Quran, ya, terus petunjuk, pembelajaran. Beri kayak kesempatan bulan depan insya Allah kalau diberi kesempatan kita akan gali lebih banyak untuk diskusi, ya. Jadi ingat ya, bulan depan tes 5 ayat dengan nomornya, karena sudah akan, jadi nanyanya nanti akan begini, 1, 5, 3, 2, oh, keren lah pokoknya insya Allah ya. Bulan depan 1 itu. Yang kedua, mohon izin menyampaikan teman-teman semuanya, alhamdulillah pesantren yang kita bangun tanggal 11 September, Ahad yang pekan depan itu akan menghadirkan peresmian pembangunan. Belum selesai, baru guest house 6 sudah jadi, masjid sudah mau naik. Nah, saya ingin meresmikan dulu pembangunannya sehingga semuanya formal. Kita ikutin semua. Administrasi, kenegaraannya, formalnya, macam-macam kita ikuti. Harapannya di tahun 2023, tahun depan masjid sudah jadi. Ya, guest house ada, nanti intikaf bisa intikaf di sana. Dan saya akan buka kajian terbatas yang udah masuk Mira tuh. Kita undang ke sana, ya kita belajar, mungkin nginap ya, 2 hari, 3 hari, dan nanti bisa pulang. Jadi belajarnya lebih bisa mendalam. Malamnya bisa sholat bareng-bareng gitu kan. Nanti bisa diskusi, bisa macam-macam. Insya Allah. Dan 2024 ya anak-anak sudah mulai bisa belajar di situ. Dan penerimaan pertama hanya 40 orang. Jadi selama setahun persiapan itu akan saya asuh langsung. Ya, jadi sudah dibuka penerimaan bagi yang ingin mendaftar. Anak-anak ya Pak ya, bukan orang dewasa. Yang belajar formal silahkan langsung datang ke Kiai Quantum Akhyan Institute di Bekasi. Usianya berapa? Usia kurang lebih 12 atau 13 tahun. Lulus SD di tahun 2024. Ya, lulus SD tahun 2024. Atau yang masih rentang usia 12-13 tahun. Gak apa-apa kalau sekarang masih kelas 4, kelas 5, gak ada masalah. Daftarkan, nanti selama dia belajar di SD itu, sampai ke tahun dia masuk ke sana, akan mendapat pendampingan langsung dari saya. Setiap Sabtu Ahad ketemu saya. Ya, di waktu-waktu tertentu, persiapan, memantapkan Quran. Karena masuk pesantrennya harus hafal Quran 30 juz. Ya, jadi dapat pembinaan terlebih dahulu. Hanya 40 orang yang diterima. Yang pertama ini, kita bukan mau mencari dunia, kita mau cetak ulama di situ. Ya, tersambung nanti belajar selesai, sudah diinisiasi, insya Allah nanti sanad Qurannya 30 juz, wisudanya di Mekah, dan sanadnya tersambung ke Imam Masjidil Haram. Itu untuk Quran. Ya, alhamdulillah sudah diinisiasi, sudah oke semua. Kita udah buat MOU. Ya, insya Allah dengan Yayasan An-Nabaul Azim. Kemudian ilmu-ilmunya juga yang lain sedang kita siapkan sekarang. Jadi prakteknya kita riset, langsung berangkat. Jadi kalau misalnya yang mengenal peradaban Islam di Spanyol, langsung ke Spanyol, bawa anaknya ke sana. Ya, mengenal kampus pertama di Korawain, Tunisia, berangkat dengan mereka ke sana. Ya, belajar, lihat nih kampus dulu pertama dibuat, jamnya begini. Jadi mereka tuh belajar pengetahuan real dengan tempatnya secara langsung. Ya. Dan bagaimana biayanya? Tidak, konsep kami apa yang saya punya saya berikan dulu. Baru selebihnya kalau masih ada biaya Anda tambahkan, kalau nggak ada beasiswa semua. Gratis. Saya bangun itu bukan untuk bisnis. Saya bangun betul untuk mewakafkan diri, membentuk ulama sehingga negara juga bangsa mendapatkan manfaatnya. Jadi MUI nggak kurangan stok.
benar-benar ulama, bukan hal-hal yang tidak kita harapkan. Karena itu kalau teman-teman mau bantu untuk kita semua berwakaf, silahkan sama-sama wujudkan, dan saya mengatakan itu milik kita semua, bukan milik 1-2 orang. Itu satu. Yang kedua, insya Allah bulan depan sudah akan dimulai program turunan At-Taisir. Kita bikin markaz khusus Quran yang poros Indonesia Mekah. Ya, namanya Markazul Hidayat li Khidmatil Quranil Karim. Sebentar lagi akan diresmikan, dan programnya tadabbur Quran dengan menggunakan metode 5 ta. Ada tamhid, ada tilawah, ada tafsir, ada tadabbur, ada tazkiyah. 5 ini dibimbing langsung oleh guru-guru utama. Ada yang dari Yaman, dari Mekah, profesor-profesor, dokter, ahli tafsir, termasuk saya ada di dalamnya, dan terkoneksi ke 100 negara. Nanti ini Quran akan dibawa ke rumah. Buku-buku ini akan dibagi nanti, ya, dan nanti terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kurikulum, ya, jadi manhaj, jadi muqarrarnya. Dan ini semua disepakati, insya Allah nggak ada perbedaan di sini. Mau mazhab apapun sama, kan Qurannya sama. Ya, baik, ini nanti insya Allah kita akan praktekkan. Dan yang terakhir adalah insya Allah akan ada program Semesta Al-Quran. Ya, akan kita buka mungkin bulan depan. Di situ kita akan mulai meluncing semua, setiap wilayah itu ada ahli Qurannya. Kita akan bagikan gratis paket bukunya. Sedang kita cetak sebanyak-banyaknya, itu yang cetak paket program At-Taisir. Dan adik-adikku, teman-teman yang di kampus, jangan tertinggal. Karena nanti dasarnya akan dimulai dari kampus. Ya, kampus-kampus kita harapkan sambil kuliah, sambil menghafal Quran, lulus IPK 4 dan jadi seorang hafidh Quran. Hafidh Quran. Nggak cukup dengan amin, ikut dulu aja ya. Programnya gratis kok, gratis, nggak bayar, dikasih buku 3 paket, dibimbing, ya, kurang apa lagi gitu kan. Nah, kalau belum mampu untuk sadar ya dengan